Pokoknya Pak Luhut ini orang yang ahli menurutku di lapangan, yang ahli di ruang lingkup praktek, selalu tahu cara menghadapi dan menyikapi persoalan. Itu lebihnya menurutku. Tidak dengan jiwa yang panas gitu. Nah, cuma itu tadi konsekuensinya adalah ya pasti selalu disukai sekaligus dan dibenci di waktu yang sama. Ya, berkah itu. Berkah sih. Berkah sih. Berkah itu. Berkah itu. Karena enggak sih sebenarnya, enggak benar-benar benci ya, enggak. Kalau benci itu enggak akan ngejelekin, enggak akan cari-cari. Karena kalau benar-benar benci, jangankan ngomongin, denger namanya aja udah males gitu. Jadi kalau masih ada ini itu karena tidak terbalas saja, butuh perhatian Pak. Ya gitu. Sama aja kayak Per. Sudah Per. Sok-sok tahu. Di depan orang. Ya, begitu tahu. Dari mana Per lo bisa tahu? Nah, itu dia. Namanya juga kelebihan. Karena kelebihan, makanya cari kekurangannya terus gitu. Agar jangan lebih terus. Iya. Intinya Pak Luhut ini benar-benar bapak, seorang bapak. Makanya tidak heran banyaklah jabatannya itu. Ya, itu tadi. Pokoknya repot buat negara kita. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Tapi kalau zaman-zaman dulu memang ada orang yang bisa ngerti. Nantinya seperti ini. Zaman-zaman dulu. Maksudnya kayak lo gini? Iya. Dan itu gift. Tidak bisa dipelajari. Jadi sekali lagi bahwa ketika bercerita tentang siapapun di sudut pandang ini ya karena memang mengerti dan tujuannya untuk menengahi, untuk menetralisir, apalagi asal-asalan semuanya kan. Iya, apalagi sekarang kan menuju pemilihan presiden 2024. Kalaupun dalam pembicaraan ini seperti diam dulu atau berhenti dulu atau mikir, sebenarnya bukan karena nggak ngerti. Ngomong belak-belakan tuh bisa aku. Oh dirimu begini, sebenarnya kamu begini, sebenarnya kamu begini, bisa. Tapi kalau ngomong begitu pula, malah memecah belah kan. Iya. Gak apa-apa ku bongkar begini, biar nanti banyak yang mencariku kan. Untuk meminangku. Biar cepat gitu ya. Ya gimana caranya, yang aku rasain tentang Pak Luhut itu bagaimana membantu dengan semaksimal mungkin di pemerintahan Pak Jokowi ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan orang banyak gitu. Nah, jadi salahnya itu karena apa-apa dia. Ya. Jadi muncullah kecemburuan, tapi secara yang gua rasa nggak ada dia niat ini itu apa, keinginan ini itu misalnya, tidak ada. Salah satu putra Indonesia yang dikaruniai jiwa kepemimpinan oleh Tuhan. Karena jiwa kepemimpinan itu karunia. Tidak bisa dibentuk. Cara memimpin bisa dipelajari. Tapi jiwa, berwibawa, berkarisma di dalam memimpin itu gift. Itu pemberian.
Itu karunia Tuhan. Sama kayak orang bisa nyanyi. Ya, tiap orang bisa nyanyi, tapi tidak semua penyanyi menari. Nah, gitu. Nah, Pak Luhut ini punya jiwa kepemimpinan. Cara memimpin seperti yang aku bilang tadi bisa dipelajari. Tapi berwibawa, berkarisma dan di dalam memimpin itu gift, itu pemberian Tuhan. Dan aku melihatnya Pak Luhut itu seperti itu. Gitu. Jadi jauh kalau ya memang Pak Luhut ini membantu semaksimal mungkin apa yang diinginkan oleh presidennya di dalam pemerintahannya. Tapi untuk hal baik. Nah, kalau zaman Fir'aun dulu itu untuk hal buruk. Jadi kalau ada yang menilai begitu, mata, telinga, dan hatinya tuh lagi ketutup aja gitu ya. Salah lihat, bukan ketutup. Oh iya. Kalau ketutup nggak bisa lihat. Oke. Ah, bisa lihat tapi salah gitu. Hah? Oh, pas lagi mau lihat ada yang manggil soalnya gitu, jadi salah lihat. Salah lihat. Bisa melihat semuanya. Setiap kita ini bisa melihat dan mendengar, tapi suka salah gitu. Oh, melihat yang salah gitu. Bukan melihat yang salah, jadi tersesatkan gitu. Okay. Tersesat di dalam terang. Nah, itu. Aduh, udah terang juga. Kayak di situ ada Pak Mahfud, ada Pak Erick Thohir kan, ya. Ada Pak Prabowo, siapa-siapa tuh menteri-menteri di pemerintahan Pak Jokowi itu banyak. Perasaan kok aku ngelihatnya adem mah. Rata-rata orang yang terpilih menjadi menteri rata-rata orang. Menurut lo menteri-menteri yang di pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini orangnya gimana? Ya orang-orang baik, dominannya baik. Orang-orang baik lah. Ya. Nanti kalau ku bilang semuanya baik kan salah lagi. Tapi ku bilang aja deh semuanya baik. Nah. Semuanya baik. Ya enggak gini. Pak Jokowi jadi presiden dari tahun 2014 kan? Ya. Benar nggak? Ya, 2014. Kemudian 2019. Dari 2014 ke 2019. Betul. Dari 2019 ke 2024. Ya. Perasaanku dari Pak Jokowi terpilih jadi presiden 2014 sampai sekarang, ya hidupku tetap seperti ini. Artinya, bukan karena kondisi hidup atau keadaan hidup, akhirnya aku tuh bicara seperti ini. Memang aku mengapresiasi secara gentle ya mereka keren. Gitu. Jadi bukan karena ada sesuatu dan lain hal terus aku sibuk gitu. Emang apa yang aku rasa dan lihat ya itu baik. Karena sedikit sekali juga orang sekarang ini mengapresiasi ketika orang itu melakukan hal baik. Nah, iya. Yang sering dibahas tuh yang jelek aja. Ya itu suka atau tidak sekali lagi itu hak. Ya. Ya. Nah, jadi bagi yang tidak suka sama Pak Luhut, pasti bicaranya banyak yang tidak baik. Ya. Dan itu haknya. Ya. Tapi persilakan kami untuk bercerita hal baik tentang Pak Luhut. Itu hak kami. Biar adil. Biar adil kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apal Pancasila, oke. Dasar negara kita. Nah, enaklah nanti kalau misalkan itu pasti karena gini-gini misalnya.
Ya ketemu aku langsung aja biar ku bongkar habis. Hmm. Ya testimoni loh, gratis, Nah, nggak usah bayar. besoknya baru. Ya bang. Ya pokoknya nanti yang komen-komen juga ya. Ada satu sesi pokoknya yang komen-komen juga nanti kita bahas. Iya. Ya. Kan kalau yang komen kan nggak namanya apa, fotonya apa, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Tidak ada halangan untuk bisa maju Karena ke depan gini, terus. karena gini. Nah ini kalimat penting nih. Kalimat penting. Tahu karena melihat dan mendengar itu biasa aja. Tetap tahu karena tetap tahu tapi tidak melihat dan mendengar. Nah itu luar biasa. Nah aku ini tahu dengan tanpa melihat. Hah? Gitu pasti kaget. Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Nggak usah, Ntar nggak masuk pusing. akal. Nggak masuk Karena kalau akal. masuk akal nggak istimewa namanya. Disebut istimewa. Emang itu kan rata-rata jarang masuk ke akal kok, seringnya masuk ke hati. Sekali lagi Pak Luhut ya, makasih Makasih banyak. banyak Sudah repot. buat Indonesia Ya. tercinta. Selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Selalu dilindungi dan dituntun. Amin, amin, amin. Satu hal yang sangat aku apresiasi dari diri Pak Luhut adalah sabar dan berjiwa besar menghadapi segala penilaian buruk terhadapnya. Yakinlah Pak, itu hanya karena cemburu aja itu. Karena pengen jadi seperti Pak Luhut. Atau diperhatiin sama Pak Luhut. Yang lebih tepatnya pengen jadi di posisi Pak Luhut sih. Oke, ya. Ya namanya juga dipercaya presiden, kan siapa sih yang nggak suka dipercaya presiden? Saking pingin dipercaya presiden, banyak yang sebenarnya dipercaya Tuhan, tapi tidak bangga, lebih bangga dipercaya presiden. Makanya ngomongnya sembarangan. Ya kan? Sebenarnya dipercaya Tuhan loh. Untuk memberi penerangan buat umat manusia. Ya. Tapi karena nggak dilihat presiden, makanya ngomongnya sembarangan. Artinya lebih banggalah dipercaya presiden kan ketimbang dipercaya Tuhan. Betul. Kalau orang yang bangga dipercaya Tuhan tuh hidupnya tersembunyi pun tidak masalah. Nah itu. Paham lah dengan kalimatku sekali lagi ya. Boleh. Agar paham. Banyak banget orang yang sebenarnya dipercaya oleh Tuhan untuk ngurusin umat-umatnya. Tapi jadi berbelok arah atau jadi salah bicara hanya karena tidak diperhatikan presiden atau tidak dipercaya presiden. Artinya secara tidak langsung dia kayaknya lebih membanggakan presiden daripada Tuhannya sendiri. Kan gitu. Makanya aneh-aneh kejadian. Aku pribadi pun kalau tidak benar-benar mengerti dan paham dengan apa yang kubicarakan, aku pribadi pun kalau tidak benar-benar bisa melihat dan merasakan dengan sebenar-benarnya, ya manalah mungkin punya keberanian untuk membaca kepribadian seseorang, apalagi yang dibaca itu bukan orang sembarangan.
Kalau baca pribadi teman enak. Hmm. Ini Mau salah paling dicubit. paling dicubit. Nah kalau orang-orang besar kayak gini dibaca salah, Apalagi ditonton. apalagi ditonton, tanggung jawabnya besar. Cuman niatku cuma satu sih, biar netral gitu, jangan asal gitu. Tidak apa-apa menilai, tapi jangan asal bicara. Iya, nilailah sesuatu yang pas gitu. Kayak aku ngelihat Pak Jokowi dan Pak Luhut tuh satu kesatuan gitu. Dan yang gua rasa tujuannya itu ya bagaimana supaya Indonesia ini bagus gitu. Kenapa? Pasti ada pertanyaan begini. Kan dari awal nyeritain Pak Jokowi, Ya. kemudian sekarang Pak Luhut, yang salah menilai kan pasti kenapa sih seakan-akan Pak Jokowi dan Pak Luhut doang kan? Ya. Yang berbuat untuk Indonesia ini. Padahal tidak mereka berdua aja kan? Ya karena ketika ada kesalahan, kenapa mereka berdua aja yang disalahkan? Nah, kan gitu. Yang lain kenapa enggak? Ya kan aneh. Ketika ada kesalahan, Pak Jokowi lagi yang disalahin. Atau orang-orangnya, salah satunya Pak Luhut. Satu lagi yang disebut korun itu. Ketika ada kesalahan. Tapi ketika kita menceritakan kebaikan, pasti ada yang begini. Enak aja. Emang dia aja yang berbuat untuk negara ini. Jadi kalau ada kesalahan hanya ditujukan 1 atau 2, 3 orang. Kalau ada kebaikan, rame-rame mengaku baik semua. Kan itu nggak adil. Sementara kita harus mempraktekkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar nggak? Betul sekali. Pasti tuh ada yang menilai. Enak aja Ferry Cowboy. Cuma ngomongin Pak Jokowi doang. Emang Pak Jokowi doang yang ngurusin Indonesia ini? Pasti gitu kan? Ya kenapa pula? Kalau salah cuma Pak Jokowi doang yang disalahkan. Kan gitu. Yang ajaibnya, pokoknya dari setiap pemerintahan siapapun, dari zaman Pak Karno, Pak Soeharto, terus siapa tuh? Habibie, terus habis itu Gus Dur ya. Habis itu Megawati, habis itu Pak SBY, habis itu Pak Jokowi. Pokoknya pemerintahan aja yang salah. Gitu. Seolah-olah yang lain enggak. Kan gitu. Maksudku mau masuk akal dikit gitu. Kayak yang bicara tentang Fir'aun, Korun, dan Haman itu. Pokoknya 3 orang itu aja yang sangat amat salah tentang Indonesia ini. Giliran mereka baik, ngaku semua. Memang mereka aja yang baik. Ini kadang kalau kita merenung tuh lama-lama jadi pribadi yang nggak tahu malu gitu.